Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamam Abdurrahman dengan NIM 4211422071 dalam rangka tugas proyek fisika kuantum. Saya akan menerangkan untuk pemeragaan efek fotolistrik. Sebelumnya untuk tujuan percobaan kali ini yaitu untuk mengetahui pengaruh intensitas cahaya dan frekuensi sumber cahaya, lalu mengetahui pengaruh dari sumber tegangan serta jenis logam yang dipakai dalam proses terjadinya efek fotolistrik ini. Nah, berikut ini sudah ada tampilan percobaan efek fotolistrik yang ada di website PET Simulation ini. Sebelum melanjutkan, efek fotolistrik merupakan peristiwa terlepasnya elektron-elektron dari permukaan logam ketika logam tersebut disinari oleh cahaya atau foton dalam ruangan yang hampa, sehingga terdapat arus listrik yang timbul dari plat logam yang mengeluarkan fotoelektron menuju ke plat logam lainnya. Sebelum melanjutkan, ada beberapa komponen yang perlu saya jelaskan dari efek fotolistrik ini. Yang pertama ada lampu yang berguna sebagai sinar yang akan keluar, yang akan memantul, yang akan dikeluarkan ke sini. Dan ada dua plat sumbu negatif dan plat sumbu positif. Dan ini ada otak yang bisa mengukur intensitas cahaya mulai dari 0 hingga 100%. Dan juga ada gelombang mulai dari gelombang paling besar ke gelombang paling kecil, yaitu di sebelah kanan. Dan ini ada sumber tegangan yang berbentuk seperti baterai. Kita bisa mengubah-ubah sumber tegangannya dengan menarik ke kanan maupun ke kiri. Dan di pet simulator ini kita bisa mengubah jenis logam-logam untuk percobaan efek fotolistrik ini. Di sini ada beberapa logam yaitu natrium, seng, tembaga, platinum, dan kalsium. Oke, kita mulai untuk percobaan yang pertama, yaitu kita akan melihat bagaimana pengaruh intensitas cahaya dalam proses fotolistrik ini. Ini untuk frekuensinya, jika kita menggeser ke kiri, maka nilai frekuensinya akan lebih tinggi, dan jika geser ke kanan, maka akan lebih rendah. Kita coba intensitas di sini. Kita akan mencoba menaikkan intensitasnya secara perlahan. Nah, saat kita membuka cahaya dan mengenai plat logam, akan mulai terlepas fotoelektronnya. Dan jika kita maksimalkan, maka fotoelektron akan semakin banyak yang plat logam. Di sini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai intensitas cahayanya, maka semakin banyak jumlah elektron yang terlepas dari plat logam tersebut. Oke, kita lanjut ke percobaan yang kedua, yaitu kita akan melihat pengaruh nilai frekuensi terhadap proses fotolistrik ini. Sini terlihat ketika kita menaikkan frekuensi dari sumber cahaya, maka jumlah elektron
yang ada di plat logam akan semakin cepat keluarnya dan semakin banyak. Dan ketika kita menurunkan frekuensi dari sumber cahaya, maka elektron yang terlepas dari plat logam akan berkurang dengan seiringnya mengecil frekuensi. Dan pada suatu nilai frekuensi tertentu, elektron tidak dapat terlepas dari plat logam. Dan frekuensi inilah disebut ambang logam atau sama dengan F0, yaitu ketika frekuensi dari sumber cahaya yang mengenai plat logam tidak dapat menyebabkan plat logam tersebut melepaskan elektronnya. Dan di sini kita bisa lihat untuk ambang batas logamnya, yaitu di angka 500, di angka sekitar 563-60 nanometer. Oke, untuk selanjutnya kita masuki percobaan selanjutnya, yaitu apakah sumber tegangan listrik ini berpengaruh terhadap percobaan efek fotolistrik ini. Di sini terlihat sumber tegangannya yaitu 0,40. Maka kita coba untuk menaikkan sumber tegangannya. Terlihat bahwa semakin tinggi nilai dari sumber tegangan ini, elektron yang keluar dari plat logam akan bergerak semakin cepat ke sumbu negatif. Dan kemudian saat kita menurunkan nilai tegangannya, maka semakin lambat elektron akan bergerak. Bahkan elektron melepas dan kembali lagi ke sumbu negatifnya. Ini sesuai, maaf, ini terjadi jika ini terjadi jika pada rangkaian efek fotolistrik itu dipasang sumber tegangan dengan polaritas terbalik, di mana kutub positif sumber dihubungkan dengan plat tempat keluarnya elektron dan kutub negatif elektron dihubungkan ke plat yang lainnya. Dan dengan di mana arus listrik berhenti, maka itu tersebut potensial penghenti. Dan untuk percobaan yang selanjutnya, bagaimana pengaruh jenis logam pada proses percobaan fotolistrik ini? Sebelumnya kita sudah menggunakan jenis logam natrium, maka kita akan mencoba untuk intensitas dari seng. Nah, kita dapat melihat ketika saya atur untuk sumber tegangan kembali ke 0,4 dan untuk intensitas cahayanya yaitu 100, maka berapakah nilai frekuensi ambang dari logam sengit ini? Ya, kita tarik pelan-pelan. Kita lihat di sekitar 310 nanometer itu merupakan frekuensi ambang dari logam seng. Kita coba untuk jenis logam lainnya, yang tembaga. Kita akan mencari ambangnya, yaitu di sekitar
itu di kisaran 270 280 nanometer. Ini untuk logam tembaga, dan coba kita untuk logam jenis logam platinum. Nah, kita bisa lihat untuk jenis logam platinum memiliki ambang batas sekitar 200 nanometer. Lalu kita untuk coba untuk logam kalsium memiliki ambang sekitar di bawah dari 100 nanometer, atau jika kita perkecil, lalu atau jika kita perkecil intensitasnya. Nah, pada intensitas 2% dengan panjang gelombang 100, pada intensitas 1% di panjang gelombang 100 nanometer, yaitu ambang batas dari logam kalsium tersebut. Maka dapat disimpulkan untuk semakin tinggi intensitas cahayanya, maka akan semakin bertambah pula jumlah elektron yang terlepas dari plat logam, dan semakin tinggi pula arus listrik yang melewatinya. Lalu hanya cahaya yang memiliki frekuensi yang lebih besar dari frekuensi ambang logam yang memungkinkan lepasnya elektron dari plat logam. Lalu untuk gerakan elektron yang ditandai sebagai arus listrik pada gejala efek fotolistrik ini dapat dihentikan oleh sesuatu tegangan listrik yang dipasang pada rangkaian yang dipasang sumber tegangan dengan polaritas terbalik. Lalu nilai tegangan yang menyebabkan elektron berhenti terlepas dari permukaan logam pada efek fotolistrik itu disebut tegangan atau potensial penghenti. Lalu energi yang dibutuhkan oleh plat logam untuk melepaskan elektron yaitu tergantung pada nilai frekuensinya dan panjang gelombangnya. Sekian untuk presentasi praktikum efek fotolistrik ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.